Baik Pak, karena kalau saya melihat dari judul sepertinya agak eh, menurut saya Pak ya kurang pas. Kenapa? Karena seharusnya mungkin ini pandangan saya, seharusnya kalau menemukan Tuhan Yesus ya di dalam Alkitab itu sendiri gitu Pak. Karena kan ya, makanya saya sebenarnya tadi karena ketinggalan saya ingin tahu ayat di mana di Al-Qur'an itu yang membawa Pak Nur Alam ini menemukan Tuhan Yesus begitu Pak, membawa dia Iya. kepada kebenaran menemukan Tuhan Yesus, karena kita tahu bahwa ya mohon maaf kepada yang apa namanya tetangga sebelah begitu ya, karena pandangan saya kan dan beberapa juga Oke, kita langsung ke Andri. Selamat malam, Pak Andri. Pak Andri, selamat malam. Halo, selamat malam Pak. Malam, silakan Pak. Kedengaran suara saya Pak ya? Iya, kedengaran, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Ya, shalom Pak Nur Alam. Shalom Pak, selamat malam. Malam kembali Pak. Nah, di sini tadi saya lihat judulnya begini Pak. Dari ayat Al-Quran saya menemukan atau membawaku memahami kebenaran tentang Tuhan Yesus, itu Pak ya? Ya Pak, benar Pak. Yang mau saya tanya begini Pak. Ayat di Al-Quran mana yang, ini saya Kristen Pak ya, tapi saya ingin tahu ayat di Al-Quran mana yang mungkin tadi saya ketinggalan Pak, memang saya baru gabung ini Pak. Ayat di Al-Quran mana yang menunjukkan bahwa di sana Bapak menemukan kebenaran yang membawa Bapak kepada Tuhan Yesus Pak? Ya, gini Pak Andri, tadi kan sudah disebutkan ya, jadi mungkin karena kita ini masih banyak yang antri, jadi kita mungkin bisa langsung ke ini aja, ke poinnya aja. Tadi sudah disebutkan, jadi kalau misalnya Anda ingin memperjelas, nanti bisa tonton ulang ininya, videonya ya, karena kita agak hemat. Ya. Baik Pak, karena kalau saya melihat dari judul sepertinya agak menurut saya Pak ya kurang pas. Kenapa? Karena seharusnya mungkin ini pandangan saya, seharusnya kalau menemukan Tuhan Yesus ya di dalam Alkitab itu sendiri gitu Pak. Karena kan ya, makanya saya sebenarnya tadi karena ketinggalan saya ingin tahu ayat di mana di Al-Quran itu yang membawa Pak Nur Alam ini menemukan Tuhan Yesus begitu Pak, membawa dia kepada kebenaran menemukan Tuhan Yesus, karena kita tahu bahwa ya mohon maaf kepada yang apa namanya tetangga sebelah begitu ya, karena pandangan saya kan dan beberapa juga jadi gini Pak Andri, gini Pak Andri, artinya nanti Bapak bisa dengar aja ulang, di situ sudah jelas dibicarakan, karena kalau Bapak belum dengar nanti persepsi Anda akan seperti ini, bahwa seolah-olah judul itu tidak pas. Tapi kalau Anda dengar nanti videonya ulang, di situ Anda akan bisa menyimpulkan bahwa memang benar apa yang dialami oleh Mas Nur Alam, karena berdasarkan ayat yang ditemukan yang tertulis di dalam keyakinannya yang sebelumnya ya. Jadi nanti tolong didengarkan aja ulang supaya tidak persepsinya atau keterangannya tidak bias ya. Iya, karena kita tahu begini Pak. Karena kita tahu begini Pak. Al-Quran itu sendiri kan pelawannya Alkitab begitu Pak. Karena tidak mungkin Al-Quran itu sendiri kita temukan di sana kebenaran yang membawa seseorang kepada Yesus, karena dia sendiri telak-telak
mencoba ya kalau pandangan saya itu memutarbalikkan apa yang menjadi kebenaran sesungguhnya. Misalnya di dalam Alkitab disebutkan bahwa Tuhan Yesus mati disalib dan terangkat ke surga, naik ke surga, sedangkan di Al-Quran dia diserupakan. Nah di situ aja kan sudah suatu bukan kebenaran lagi. Gitu. Makanya nanti dalam sebentar. Makanya nanti dengarkan ulang, memang di bagian lain ada ayat seperti itu. Tapi di bagian lain ada ayat yang menyatakan bahwa Isa itu mati dibangkitkan. Ya, jadi nanti dengar saja ulang, dari situlah Mas Nur Alam ini menemukan bahwa ternyata apa yang disebut sebagai Isa di dalam Al-Quran yang itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri, itu adalah pribadi yang memang adalah Tuhan sesuai dengan apa yang dimengerti pada waktu itu. Dan itu juga merupakan, saya yakin itu merupakan tuntunan Roh Kudus kepada Mas Nur Alam. Ya, nanti Roh Kudus dibawa-bawa untuk memahami Al-Quran. Kalau Roh Kudus ya mengilhami Nur Alam untuk menemukan ayat-ayat Al-Quran untuk mendukung ketuhanan Yesus, berarti Roh Kudus ini membuat orang menjadi bodoh. Ya, membuat orang jadi goblok ya. Karena ternyata Roh Kudus ini penyesat. Ya, kalau memang Roh Kudus itu menjadikan Nur Alam memahami Al-Quran, bahwa ada ayat Al-Quran untuk mendukung ketuhanan Yesus. Ini betul-betul Roh Kudusnya ini penyesat ya. Jelas-jelas Al-Quran sudah saya sebutkan tadi ya. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata bahwa Isa adalah Allah itu sendiri ya. Kemudian di ayat lain juga di ayat lain dikatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Trinitas. Jelas konsep Islam, kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi nggak ada yang namanya nabi jadi Tuhan, itu nggak ada. Apalagi si tukang kayu jadi Tuhan, itu nggak mungkin. Tukang kayu itu ya tukang kayu, bukan tukang bikin dunia. Bukankah Yesus ini si tukang kayu di dalam Markus 6 ayat 3 itu? Bagaimana mungkin tukang kayu naik pangkat jadi tukang bikin dunia? Itu mustahil. Oke, dilanjut. Didengar aja ya Pak Andri ya. Iya Pak, mohon maaf sedikit lah Pak, karena kan tadi juga penelpon lain pun ya saya lihat waktunya lama-lama juga dikasih gitu Pak. Iya, maksudnya gini, kalau mau bicara yang lain sih nggak apa-apa, tapi kita nggak usah mengarah kepada Al-Qur'annya ya. Karena saya kurang setuju dengan judulnya Pak. Saya kurang setuju dengan judulnya karena kita tahu kalau Al-Quran itu telak melawan Alkitab, telak sekali Pak memutarbalikkan itu. Jadi tidak mungkin kita menemukan di Mas Andri sebentar, Anda diam dulu Mas Andri. Sebentar, saya lagi ngomong ya. Anda diam dulu ya. Kalau Anda tidak setuju, Anda tidak usah kasih keterangan. Anda cukup dengar saja videonya ya. Jadi artinya di sini saya tidak izinkan untuk kita membahas tentang kitab agama orang lain. Kita fokus kepada kesaksian dari apa yang disampaikan oleh Nur Alam. Ya, kita tidak usah membahas kecuali karena dari judul saja sudah diangkat ada kata ayat Al-Qur'an. Anda jangan ngomong dulu sebentar. Ya, Anda jangan ngomong dulu. Kecuali yang dari Muslim mau membahas tentang Al-Qur'an itu tidak ada masalah. Tapi kita tidak perlu membahas mereka punya ini. Itu cuma menjelaskan. Mas Nur Alam tadi cuma menjelaskan ada beberapa ayat yang dia temukan yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau Anda tidak setuju, ya sudah tidak usah. Nanti Anda dengar saja kesaksiannya. Seperti itu ya. Kalau Anda mau membahas yang lain silakan. Tapi kalau untuk membahas kitab orang saya tidak izinkan gitu loh. Oh ya. Ya sudah Pak, karena karena judulnya ini yang tadi saya melihat bahwa agak ini, maka saya kasih sedikit. Tadi saya sudah jelaskan gitu. Saya sudah jelaskan. Jadi kalau mau membahas yang lain, saya masih kasih waktu. Silakan Anda mau bertanya apa tentang kesaksian atau tentang firman kita, Alkitab kita silakan. Tapi kalau untuk membahas kitab orang, kita akan menghindari friksi.
menghindari pergesekan, menghindari supaya kita ini tidak berdebat kusir. Karena masing-masing akan mempertahankan ini pendapatnya. Jadi kita di sini fokus kepada kesaksian dari Mas Nur Alam. Iya sih, betul sih Pak. Maksud saya untuk menghindari hujatan-hujatan orang yang sering mengatakan bahwa banyak murtadin-murtadin yang palsu Pak. Makanya saya mau tanya Pak, kalau dari segi kesaksian ya itu urusan, ya maksudnya urusan beliau lah imannya begitu kan. Tapi ya mengenai hal ini begitu sih Pak, karena banyak sekali saya lihat ya memang sering mengatakan murtadin-murtadin palsunya itu yang dibayar atau yang segala macam begitu Pak. Ya itu saja sih Pak. Baik. Nanti saya tonton balik Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Salam berkat. Ya. Salam, Tuhan berkati.